Saya umur 2 tahun lebih baru berjalan. Jadi saya dulu, kata almarhumah, waktu masih kecil, semua orang yang lalu itu mengajak bercakap, tapi pandai bercakap, berjalan tak bisa. Lebih 2 tahun baru berjalan. Jadi dia dari nikahnya siri, tak dikasihnya belanja, zahir dan batin tidak, didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, babin katipmas. Dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-lakinya. Berapa besarnya tanggung jawab ayah sambung pada anak tirinya kalau menikahi perempuan beli 1 dapat 2, dinikahi amaknya dapat anaknya? Maka apakah anak itu makannya tanggung jawab bapak tiri? Tidak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya. Tapi jangan gara-gara ini banyak anak tak makan gara-gara ceramah saya ini. Oh, kalau gitu tak aku kasih lagi Pak Ustaz. Tidak. Jadi yang selama ini bapak sambung, bapak tiri ini yang sudah baik mengasihi, jangan pula putus gara-gara ini. Tapi hakikat aslinya nafkah anak itu tanggung jawab si ayah kandung. Tapi karena ayah kandungnya tak balik-balik, namanya Bang Toib, si bapak ini pula orangnya baik, maka itu terhitung sodakoh. Sedangkan anak orang lain kita kasih makan, apalagilah anak buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Nah, maka baik. Tapi saya, karena pertanyaannya tadi tanggung jawab asli, maka yang bertanggung jawab asli adalah ayah kandungnya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, ada anaknya, anak tirinya, anak sambung kata orang sekarang, maka menutup auratnya mesti dia pesankan, kau kan sudah gadis, kenapa kau tak pakai jilbab panjang, kenapa tak pakai baju kurung? Dan si anak pun tak boleh melawan, diam kau kan bukan ayahku. Oh, tak boleh, karena sejak dia menikah dengan ibumu, maka sampai kiamat kau tak boleh nikah dengan dia. Ayah tiri itu sama macam ayah kandung dalam masalah aurat, dalam masalah ini. Jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam masalah nafkah wajib ayah kandung, tak putus sampai dia akil balik, sampai dia menikahkannya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, kasih pendidikan, wa zawwajahunna, sampai menikahkan, dia anak itu wajib dinikahkan, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, tak putus, falahul jannah, maka surgalah baginya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im, nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak, pendidikannya, makannya, pakaiannya, sekolahnya. Bagaimana caranya agar kita taat pada suami, sementara terkadang suami menguji kesabaran? Sifat suami selalu menguji kesabaran Pak Ustadz. Saya berarti suami ibu itu tukang uji. Saya ingin konsisten untuk selalu taat pada suami. Pertanyaannya mengawang-awang, tak jelas. Saya kalau tanya sama saya jelas, apanya? Apa pertanyaan? Suami saya ini menguji-nguji. Gimana cara dia menguji? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan, kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup, kau duakan, maka aku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Uji apa maksudnya ini?
Uji belanja. Aku tak sanggup ngasih kau makan, kata dia. Kaulah bekerja cari makan. Laki-laki itu kewajibannya 5. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, mengasih pendidikan. Pendidikan ibu itu tanggung jawab laki. Karena tak sanggup dia ngajar ibu, diizinkannya ibu pengajian subuh ini. Bang, aku mau pengajian. Pergilah kau pengajian. Abang tak pengajian. Abang ngantuk kali main gaplek tadi malam. Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki, jadi bencong dia. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, mengasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 nih, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih. Sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami. Setengah mati kami menyekolahkannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau ini sekarang? Apalagi kalau kita ada jabatan, yang polisi, letakkan pistol situ. Walaupun tak ada pelurunya. Yang Satpol PP, kerahkan Satpol PP. Panggilkan. Kau kasih ini, jaga anak. Tak juga dapat solusi, perempuan punya hak. Namanya khulu'. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Jangan mau dibodohi laki-laki. Kau setelah nikah sama aku, maka semua surat tanahmu milikku, mobilmu milikku, rumahmu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Bodoh. Jangan mau dibodohi laki-laki. Perempuan dalam Islam dimuliakan. Wajib perempuan taat sama laki-laki. Tapi laki-laki yang takut kepada Allah. Ini laki-laki pakai narkoba, pemabuk, pezina. Tahu pula dia menasihati pulang, kau mesti takut kepada Allah. Kau aja sakau. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Anak perempuan. Banyak sekarang pembodohan terhadap anak perempuan. Perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Kenapa Ustadz jelaskan ini betul? Karena saking banyaknya sekarang perempuan ketakutan sama laki-laki. Apa takut sama laki-laki? Bacok laki-laki. Begitu kalau laki-laki soleh, dia tak ngamuk, batuk aja. Itu namanya tekanan batuk cinta. Nenek saya baru berpulang ke rahmatullah 1 Januari 2022. Tanggal 10 Februari 2022, 40 hari meninggal. Saya minta Pak Ustadz bacakan doa untuk nenek saya. Hari ini 11 Rajab. 11 Rajab nih pas 3 tahun mak saya meninggal. 11 Rajab. Nanti kita sama-sama baca doa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita baca Al-Fatihah, kita kirim, kita doakan insyaallah. Nanti saya bacakan. Kita bacakan sama-sama. Apakah masih ada cara seorang anak untuk berbakti kepada orang tua sementara orang tuanya sudah meninggal, selain daripada doa anak yang soleh? Yang pertama, yang tak ada ikhtilaf doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ahli wa qih min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Tapi ampun tak lo hafal doa tu Pak Ustaz. Doa pakai bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya seluas lapangan sepak bola. Tenangkan di alam barzah, masukkan dia dalam surga Jannatul Firdaus, selamatkan dari azab kubur. Pakai bahasa awak. Yang kedua,
sodakoh. Dalilnya, ummi matat, amakku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiul ma, memberi air minum. Cari pondok pesantren yang susah air, buatkan sumur bor. Berapa membuat sumur bor sekarang? Sumur bor kalau tak salah sekitar 2,5 juta. Tapi karena kita udah lama kenal, 2 juta aja lah. Wakaf saya sumur bor ke pesantren ini untuk almarhumah sama almarhum ayah. Sumur bor mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren wudu pagi, zuhur, siang, malam, mandi, memasak. Paling afdol berwakaf sumur. Yang ketiga, yang sampai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu, ya Allah sampaikanlah bacaan tahlilku kepada almarhum almarhumah fulan bin fulan. Yang keempat, baca Quran. Wa in khatimul Qur'ana, seafdal-afdalnya khatam Quran 30 juz. Dibaca Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai An-Nas. Duduk sama anak bini, acara khatam Quran. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan khatam Quran kami kepada almarhumah. Tak sanggup baca Quran, baca Yasin, hatinya Quran. Yasin tak sanggup, yang paling pendek Ummul Quran, induk Quran. Itu nanti kita baca di akhir majelis. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, Sungai Siak dekat. Bagus kau mati. Udahlah dia melahirkan kau meregang nyawa, makan tak enak, tidur tak lelap, muntah-muntah, membengkok tulang belakangnya melahirkan engkau meregang nyawa. Nyawa taruhannya, membacakan Fatihah pun kau tak mau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kurban, udah dekat kurban, datang ke Masjid Al-Wasliyah, tanya berapa setoran kurban tahun ini, satu kambing berapa? Nah, untuk almarhumah makku ayahku kambing, sampai mana dalilnya? Nabi waktu menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kambing ini untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad SAW sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Umrah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa umrah. Saya insya Allah duit ini walaupun tak banyak, ada duit untuk berangkat umrah. Cuman yang saya takutkan umrah ini, balik dari umrah ini besar lubang hidung. Kabarnya umrah sekarang 5 kali cucu. Mau berangkat, cucu. Sampai Madinah, cucu. Sampai Madinah, cucu. Balik ke Jakarta, cucu. Balik ditanya orang, Ustaz baru pulang umrah? Iya gitu. Sampai ke Makkah, umrah dia. Labbaik Allahumma umratan, aku sambut panggilanmu untuk umrah. Omakku, ayahku fulan bin fulan. Sampai. Mana dalilnya? Sahabat Nabi ada umrah, haji. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Orang dulu begitu, dihajikannya saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang bolak-balik pergi umroh sampai lupa ada saudaranya, tak makan. Emanglah manusia zaman sekarang egois. Tapi orang Pekanbaru masih ada yang bertanya bagaimana berbakti ke orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Kalau duit banyak, bagus bangunkan masjid. Masjid kalau nama keluarga lah, bagus, sampai pahalanya insya Allah. Pagi, petang, siang, malam, bangunkan sekolah tahfiz Quran gratis. Mantap. Selesai pengajian nih, jamaah nih beramai-ramai datang ke Palas, ke pesantren Nurul Azhar untuk berwakaf. Berapa lagi semen yang belum, berapa lagi batu bata, berapa lagi sumur bor. Kalian mau nyumbang? Enggak, mau nanya aja kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar topik. Semua orang tuh di luar topik tadi. Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpan, simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah, hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak hibah. Gimana, Pak? Menurut bapak hibah atau? Bu, menurut ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa. Kalau ama Iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000. Kemudian dikasihnya, ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah, karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta, bukan hibah, tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau kusimpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkannya berapa jumlah duit itu. Bingung? Tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadi'ah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadi'ah, titipan atau hibah. Bagaimana seorang suami yang tidak ada kerjaan? Beristri lebih dari satu. Apakah suami itu berdosa? Sebagai laki-laki ada 5 kewajiban. Maka 5 kewajiban laki-laki kepada perempuan itu merupakan hak ibu. Ibu perlu tahu, Bu, 5 hak ibu dari laki-laki. Perlu? Tengok. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Saya pun sudah. Tadi lupis 1 pakai gula merah. Yang kedua, pakaian. Ibu dikasih apa tuh pakaian? Alhamdulillah sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian. Tingginya 170, dikasih kain 50 cm. Kadang baju belum selesai di tukang jahit lah diambil, resleting belum berpasang. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu dikasihnya tempat tinggal? Kasih. Yang keempat, pendidikan.
Aslinya suami ini mendidik istri baca Quran, bagaimana sholat, bagaimana puasa, tapi karena dia tak sanggup, dibawanya ke pengajian. Yang kelima, perhatian, karena perempuan ini perlu perhatian. Adek cantik enggak? Seumur-umur abang dek belum pernah menengok perempuan secantik kau ini lagi. Abang, gimana rasa kolak tadi? Padahal masjidnya minta ampun. Ini puasa mana lebih sempat anak pulau do re mi fa sol la si do mi la sol fa mi re do. Dialah yang sudah mengandungkan, melahirkan, menyusukan, merawat, maka dia perlu perhatian. Laki-laki yang tidak memberikan 5 ini, maka dia akan dituntut di akhirat nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Yang ambo bingung, kok bisa dapeknya dua? Apa nih? Komisi 8 pun 2 kali jadi bupati, satunya dapet. Kau lu dapetnya lu 2. Ilahi, tak apalah wirid kawan. Kalian yang jomblo-jomblo coba cari pajar. Apalah. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz. 1 bulan berarti 3 juz. 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu, tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustadz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya, baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmikkan itu didengarkan ke ustazah, mengulang-ulang terus. Yang laki-laki dengan Ustadz Al-Nob di Simpang Bingung Nurul Azhar, yang perempuan dengan ustazah di Rimbo Panjang. Jumlahnya sama, tahun lalu 25, tahun ini 25, selepel SMP. Tapi potong ambo dari Jakarta, ada yang tidak pendidikan formal, namanya Maskanul Hufaz, Ustazah Oki. Itu memang tak ada pendidikan formal, taman SMA sama sebelum kuliah sampai usia 24 tahun, tahfiz khusus setahun saja, jadi tidak lama-lama. Jadi tak ada sekolah, hanya menghafal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi penghafal Quran. Intinya fokus menghafal, murojaah. Fokus menghafal, murojaah. Tidak boleh nonton TV dan main handphone. Anak-anak tahfiz di tempat ustadz, no TV, no handphone. Apakah boleh dia sholat qabliyah sebelum sholat subuh? Sebelum qomat di masjid itu di dalam masjid. Kalau dia di luar di masjid, di siko rumahnya, ulanglah qomat, dia tidak ikut dalam masjid. Jadi kalau dia terbangun di rumah jam 5.30, maka dia tidak langsung sholat subuh, tapi tetap sholat qabliyah. Jadi sekalian anak-anak muda, kalau bangun subuh tetap qabliyah, bagus sholat subuh, jangan tinggalkan qabliyah. Tapi yang bu bangunnya jam 8 bu ya. Walaupun terbangun jam 8 tetap qabliyah, jangan sholat subuh.
Jadi kalau gitu boleh jam 8. Kok apa pertanyaan kok? Sholat yang tertinggal harus diganti, sementara sholat yang ditinggal tidak tahu jumlahnya. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustadz? Andai kan tak terganti, bagaimana hukumnya? Apa harus dilakukan supaya tak berdosa Pak Ustadz? Wajib diganti. Saya tak tahu jumlah, dia agak-agak tobat bilo baru tadi. Umur berapa? Sampai 10. Potong akil balik 10, berarti tinggal 30 tahun. Selama 30 tahun itu ada sembahyang? Aduh, sembahyang Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Qodok lah. Cara mengkodoknya gimana? Habis sembahyang Isya, qodok 1. Usolli fardal Isya 4 rakaatin qodokan. Selesai ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah pun boleh. Selesai subuh, usolli fardal subhi rakaataini qodokan. Kalau subuh jangan di masjid, di rumah. Kalau dibuat di masjid, kawan berbisik, siapa kok sosek. Begitulah terus. Berapa lama? Seberapa lama sholat ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan 30 tahun, qadha 2022, lunasnya 2052. Kalau mati tahun muko, alhamdulillah pemutihan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari manusia nanti hari kiamat, sholatuhu, puasa nanti, sedekah nanti, wakaf nanti. Idza sholahat sholahal amalu kulluh, kalau sholatnya betul, amal yang lain ikut jadi betul. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh. Perbaiki sholat. Makanya anak-anak muda, kalian catatan belum terlalu banyak tinggal, jangan sampai tinggal sholat. Apa sampai doa setelah kita meninggal dengan almarhum atas nama ayah sambung, karena ibu sampai saat ini tak mau jujur. Nyo ayah kandungnya nyo ndak tahu. Ayah eko ayah tiri, kini bahasa kerennya ayah sambung. Sebab ayah iko menyambung kasih sayang. Kalau ambo mati, anak-anak muda ko mengirimkan Al-Fatihah, sampai apa tak sampai? Kok tahu? Kalau ambo mati, anak muda ko bukan anak ambo, mengirimkan doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk Abdul Somad, sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau kepada ambo aja sampai, apalagi kepada ayah sambung. Sampai. Siapa menyebut tak sampai? Tapi dalam hadis itu cuma 3. Idza matal insan, Sahih Muslim. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Meninggal pada tahun 261 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 241. 21 tahun sesudah Imam Ahmad meninggal Imam Muslim. Sezaman, beda 20 tahun. 21 tahun, 20 tahun. 261. Dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Kau yang salah paham tadi, dianggapnya yang sampai itu cuma anak kan? Andu. Katanya putus. Yang sampai cuma 3. Pertama, shadaqatun jariyah, dan kedua ilmun yuntafa'u bih, dan ketiga waladun sholih. Nya salah paham, anaknya itu amal ini. Sebab kalau bininya itu cuma ditengoknya, jadi tak anak. Banyak orang tak paham apa makna anak itu sebagai amal. Anak awak itu kan amal awak itu. Itu maksud hadis itu. Jadi jangan nanti kalau diundang tahlil, ayo awak tahlil dulu mas, tidak usah tahlil, lah putih. Apa nan putih kok apa? Nan putih itu amal orang mati itu putih. Amal orang hidup untuk yang mati putih apa enggak? Enggak putih. Joleh. Sebab di sini banyak jangan tahlilan, amal enggak sampai, Sampai. Siapa orang namanya bi amal doa awak pada orang mati enggak sampai, jenazahnya jangan solatkan.
Sholat jenazah itu amal uang mati apa amal uang hidup? Amal orang hidup untuk orang mati. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, Allahumma maghfir lahu. Fatihah sampai, sholawat sampai, doa sampai. Jadi kalau ada orang Pekanbaru mengatakan tidak sampai, jenazah wa angsuk kami campakkan ke Sungai Siak. Apakah salah seorang anak ingin orang tuanya fokus belajar agama? Sudah memberitahu dengan cara lemah lembut, tapi anak tersebut dibilang anak durhaka dan sok tua. Apakah kami sebagai anak berdosa membiarkan orang tua yang tak mau lagi nongkrong-nongkrong di kafe, nyanyi-nyanyi di tempat karaoke? Apabila disuruh sholat kakinya sakit, tapi untuk jalan-jalan rasa kakinya tak sakit. Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Jadi rupanya di Pekanbaru bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan atu-atu. Aku atu yang nakal kok. Anak muda tidak pernah dilihat orang tua sebagai orang dewasa. Orang tua menengok anak itu tetap kecil sampai mati. Maka jangan ceramahi orang tua. Pinjam lidah orang lain. Pinjam lidah Ustadz Abdurrahman Koharudin, pinjam lidah Pak Komisi 8 DPR RI, pinjam lidah tokoh masyarakat tengku-tengku, datuk-datuk, pinjam lidah hambo jangan, mungkin nyendak percaya semua bu. Buat arisan di rumah, potongkan video-video pendek, kirimkan. Yang paling hebat senjata adalah doa. Tiap malam doakan supaya dapat hidayah. Kebetulan nasib engkau macam nasib Nabi Ibrahim, berhadapan dengan azar. Tapi azar yang dihadapi Nabi Ibrahim, apa kata azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wajuni malia, tinggalkan aku. Oh, kasar ayah Ibrahim. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah mengabulkan doaku. Itulah mengapa kita sebut Nabi Ibrahim 4 kali dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Saya paham sebagian anak-anak muda ini mengalami nasib seperti Nabi Ibrahim, bersikap